Oke, selamat malam ya. Eh, Hari ini kita eh, masuki kuliah kedua ya, eh, dari mata kuliah kinematika ya. Oke, hari ini akan kita bahas mengenai perpindahan, kecepatan, dan percepatan ya. Ya, dari sebuah benda lah ya, benda kaku lah ya, benda rigid lah ya. Oke, pertama-tama eh, saya mungkin review sedikit tentang kesetimbangan. Em, jadi kinematika ini adalah bagian dari dinamika permesinan ya, dinamika ya. Yaitu dia ilmu yang mempelajari gerak dan gaya di suatu mesin. Nah, geraknya itu dipelajari di kinematika, sedangkan gaya itu dipelajari di dinamika. Oke, kemudian ada hukum Newton 2 ya, sigma fx sama dengan m a kali m a, sedang A-nya itu adalah percepatannya, M itu adalah massa dalam arah dia sendiri ya, dalam arah X. Jadi sigma Fx itu berarti percepatannya dalam arah X. Kemudian sigma Fy adalah sama dengan massa dikalikan dengan percepatan dalam arah Y. Nah, kemudian sigma momen atau sigma torsi itu adalah momen inersia dari benda tersebut dikalikan dengan percepatan sudut. Jadi alfa itu adalah percepatan sudut. Oke, ini adalah kesetimbangan gaya dalam bidang ya, dalam bidang X ya. Jadi dalam bidang 2 dimensi doang. Kalau dalam 3 dimensi ya berarti tambah Z ya. Sedangkan dalam kinematika dan dinamika kita pelajari hanya kesetimbangan gaya dalam bidang X Y. Oke, jika kecepatan suatu benda konstan ya, jadi dia konstan terus, misalnya sebuah mobil kecepatan konstan 50 km per jam, maka dia percepatannya 0. Kan nggak dipercepat kan, kecepatannya nggak berubah ya, berarti percepatannya 0. Maka hukum Newton dia menjadi sigma fx sama 0, sigma fy sama 0, tergantung dari arahnya tadi ya, arahnya ya. Sigma torsi atau sigma momen itu sama 0. Jadi ini adalah keseimbangan gaya dan momen dalam bidang xy jika kecepatannya konstan ya, atau diam. Konstan atau diam. Kecepatannya ya konstan atau diam. Oke, berikutnya lintasan atau path ya bahasa Inggrisnya ya. Lintasan dari suatu titik adalah lokasi sesaat dari titik tersebut pada posisi yang berurutan, dan jarak yang ditempuh oleh titik tersebut adalah panjang lintasan tersebut. Jadi ini adalah jarak tempuh lintasan tersebut adalah panjang lintasan tersebut ya. Jadi contohnya ada suatu um, benda ya, dia awalnya dia berada di B, sehingga dia misalnya vektornya itu dari suatu titik asal punya vektor dia besarnya R1. Kemudian benda tersebut bergerak ke titik C ya dengan vektor dari arah titik asal adalah R2. Maka akan terjadi perubahan posisi ya dari B ke C. Maka perubahan posisi dari B, C dan titik-titik semuanya, titik-titik yang diantaranya itu ya, itu adalah semua namanya lintasan ya, dari B, C ke C ini ya. Jadi yang garis yang melengkung ini ya, yang lintasan melengkung ini ya, itu adalah lintasan. Kemudian jarak yang ditempuh oleh titik tersebut adalah panjang lintasan tersebut ya, panjang dari lintasan tersebut. Jarak adalah besaran skalar karena hana mempunyai besar saja. Oke. Kemudian perpindahan atau displacement linear ya, penimbangan linear adalah dari suatu titik ya, adalah perubahan posisi dari titik tersebut. Jadi awalnya benda tersebut posisi B menjadi posisi C, maka perubahan posisinya adalah dari B ke C adalah delta S ya. Jadi perpindahannya ini delta S, ini garis yang lurus nih dari B ke C. Perpindahan atau displacement itu adalah besaran vektor ya, karena dia ada arahnya ya, ada arahnya. Oke, perpindahan tersebut kalau kita lihat dari gambar tersebut, perpindahan dalam arah X adalah delta X, kemudian perpindahan dalam arah Y adalah delta Y. Maka perpindahan delta X adalah pakai rumus Pythagoras saja ya, adalah akar delta X dikuadratkan ditambahkan delta Y dikuadratkan. Itu adalah
besar dari delta S. Oke, berikutnya kita bahas tentang kecepatan dan percepatan ya, kecepatan dan percepatan. Oke, contohnya ya, oke, contohnya adalah kecepatan suatu grafik ya, yang menggambarkan perpindahan dari suatu benda terhadap waktu ya. Kalau untuk kecepatan konstan, maka dia grafiknya adalah lurus ya, karena kecepatannya tidak berubah kan, tidak berubah. Oke, jadi slope konstan ya, perpindahannya konstan, jadi kan makanya slope konstan ya. Sedangkan kalau kecepatannya berubah-ubah, maka dia slope-nya berubah, jadi grafiknya menjadi melengkung seperti ini. Terus ya, dia slope-nya berubah ya. Karena kalau ini tetap aja terus konstan, itu adalah kecepatan. Oke, maka apabila kita akan mencari kecepatannya, itu adalah perubahan dari dari perubahan perpindahan ya, perubahan perpindahan bagian perubahan waktu ya. Jadi ds per dt sama dengan v. Kemudian kalau kita mau cari percepatan, maka kita turunkan lagi kecepatan ini, dv per dt itu sama dengan a, acceleration, percepatannya, atau percepatan itu adalah d kuadrat s per dt kuadrat ya. Jadi kecepatan adalah turunan pertama dari perpindahan terhadap waktu ya. Percepatan adalah turunan kedua dari perpindahan terhadap waktu, atau percepatan adalah turunan pertama dari perpindahan ya, turunan ya, derivatif. Oke, berikutnya perpindahan dan kecepatan sudut. Oke, tinjau suatu benda yang berputar ya terhadap suatu sumbu O itu tetap ya, kemudian P itu berubah. P bergerak dari P ke P aksen ya. P itu adalah benda yang tetap ya. Jadi benda tersebut mempunyai panjang R ya, kemudian dia berputar terhadap O, maka P akan berpindah ke benda tersebut di ujung P ini. P akan berpindah posisinya dari P menjadi P aksen ya. Maka perpindahan sudut dari garis OP dari benda tersebut adalah delta T kan, delta T ya. Sebelumnya misalnya kita anggap referensi ini 0, maka dia menjadi mempunyai suatu perpindahan sudut delta T, delta theta, delta theta. Itu terjadi dalam rentang waktu delta T. Oke. Kemudian kecepatan linear P adalah V. Nah, ini kita lihat V tegak lurus ya, tegak lurus karena dia kan arahnya ke situ. P pada saat P ya, dia kecepatannya V. Oke. Jadi dia tegak lurus OP ya, P-nya itu. Oke. Kemudian saya ingin sedikit review tentang perpindahan sudut ya. Oke, jadi misalnya kita punya suatu lingkaran dengan radius R. Oke, maka apabila sudut ya dari juring, ini juring ya, juring lingkaran itu adalah besarnya 1 radian, maka panjang dari busur lingkaran ini itu adalah sama dengan radius. Oke ya, itu harusnya kalian ingat sedikit. Ini adalah basic ya, basic dari suatu fisika ya, dari suatu perbedaan sudut ya di fisika ya kalian. Oke, apa itu radian? 1 radian itu adalah kalau dalam derajat ya, biasanya kalian tahunya dalam derajat lah ya, berapa derajat ya sudutnya gitu ya. Oke, 1 radian itu sekitar 57,2958 ya, sekitar 57 lah mungkin kalau dibulatkan sedikit lah, dengan dengan akurasi tertentu lah ya. Oke, maka kalau sudutnya 180 derajat, maka itu dalam radian adalah pi ya, pi radian. Pi itu adalah besarnya 3,1416 dan seterusnya lah ya. Tapi biasanya dibulatkan ya 3,14 biasanya. Jadi pi adalah 3,14 ya. 3,14 radian
itu adalah besarnya 180 derajat. Oke ya. Ya, jadi kalau kita mau perhitungkan pi radian kan tadi, pi radian adalah berapa? 180 derajat. Berarti kalau 1 radian adalah 180 bagi pi atau 57,2958 derajat. Dan seterusnya lah ya, 57 derajat. Inilah biasanya kita bulatkan. Oke. Jadi ini adalah beberapa contoh perpindahan ya dalam radian. Dalam radian ya, kalau 30 derajat maka radiannya adalah pi per 6 atau 0,524. Oke. 45 derajat adalah pi per 4 atau dalam radiannya adalah 0,785 dan seterusnya. 60 derajat ada 1,047 atau pi per 3, 90 derajat pi per 2 dan seterusnya sampai ke putaran full dari suatu lingkaran ada 360 derajat, itu adalah 2 pi atau 6,283. Oke, itu adalah perpindahan sudut. Oke, berikutnya kecepatan dan percepatan sudut. Jadi apabila misalnya suatu benda ya yang di benda tersebut ada titik A dan B, kemudian benda tersebut berjarak atau bersudut ya, memiliki sudut terhadap suatu garis referensi besar theta, maka apabila dia bergerak ya dengan perubahan delta theta dari sebelumnya AB dia menjadi A aksen B aksen, maka perubahan theta terhadap waktu d theta per dt itu adalah kecepatan sudut atau kita sebutkan omega biasanya ya, kecepatan sudut. Kemudian apabila diturunkan lagi omega ini, diturunkan lagi d ya satu kali lagi menjadi d omega per dt, itu menjadi percepatan sudut ya, atau percepatan sudut juga bisa dituliskan sebagai turunan kedua dari theta terhadap waktu, d kuadrat theta per dt kuadrat, itu ya sama dengan alfa. Oke ya, sama ya. Jadi turunan pertama terhadap perpindahan sudut itu adalah kecepatan sudut omega, turunan keduanya adalah percepatan sudut atau alfa. Oke ya, contoh ya, kita refresh kembali lah secara matematika gimana ya. Oke, kecepatan sudut suatu batang ya terhadap suatu titik tetap setiap saat dalam radian per second itu dapat dituliskan secara matematika. Misalnya terhadap waktu adalah ini, omega sama dengan 3t kuadrat minus 20t plus 6. Oke, maka tentukan persamaan percepatan sudutnya ya. Kecepatan sudut kan itu omega sama dengan 3t kuadrat minus 20t plus 6 ya terhadap waktu kan. Nah, pertanyaannya adalah tentukan persamaan percepatan sudut. Kemudian yang kedua adalah sketsalah kurva kecepatan sudut terhadap waktu ya, lalu tentukan apakah pada saat t sama dengan 2 second, 2 detik ya, 2 second lah, kecepatan bertambah atau berkurang. Oke, maka percepatan sudut adalah d omega per dt adalah 6t minus 20 kan, ini diturunkan ya. Kemudian sketsa kurva kecepatan sudutnya adalah menjadi seperti ini ya. Oke, mungkin kita bisa lihat bagaimana kita kurva kecepatan sudutnya kita generate ya, bagaimana kita generate-nya. Kita coba pakai Excel ya. Oke, kita coba pakai Excel. Oke, berarti yang kita ubah-ubah adalah t ya, t berawal dari 0 misalnya, terus kemudian 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kemudian kita lihat ininya ya, omeganya itu d omega per dt ya. Sorry, omeganya ya, omega itu adalah sama dengan 3 dikalikan dengan t ya,
kemudian dikuadratkan, dikurangi 20 kali T, ya, ditambah 6. Sorry, D8, ini D8 juga. Oke, jadi pada saat T sama 0 dia punya kecepatan 6 ya. Oke, kemudian kita lihat maka dia seperti ini ya. Nah, ini kalau mama di plot itu menjadi ini ya. Jadi dia pada saat T sama 0 dia 6, T sama 1 dia min 1, minus 22 dan seterusnya, minus 27, turun kan ya. Nah, dia sudah mau naik, dia minus 27, dia naik lagi minus 26, naik lagi menjadi positif. Oke, jadi kalau kita itu menjadi grafik, maka grafiknya adalah seperti ini. Oke ya. Oke, pada saat T sama dengan 2S kita akan lihat bahwa slope-nya dia akan turun ya. Slope-nya dia turun, maka dia adalah kecepatannya berkurang karena dia menurun ya pada saat di T sama dengan 2 second. Oke, itu adalah contoh penentuan kecepatan dan percepatan sudut. Oke, berikutnya percepatan normal dalam tangensial ya. Sebuah titik dapat mengalami percepatan dalam arah normal, arah tangensial, atau kedua arah tersebut. Jadi kalau normal itu adalah mengarah ke pusat putaran ya. Kenapa? Kalau dia bergerak kurva linear, dia terjadi perubahan arah. Sebelumnya percepatannya arahnya tegak lurus kan, dari OB ya, tegak lurus seperti ini. Kemudian berikutnya dia berubah arah karena ya titik B-nya berubah menjadi titik C. Maka dia arah kecepatannya menjadi tegak lurus dengan O aksen C. Maka dia terjadi perubahan arah. Maka dia akan mengalami namanya kecepatan normal. Karena harus ada yang mempertahankan dia biar tetap berputar terhadap O ya. Jadi sebelumnya berputar O menjadi berputar O aksen, tapi dia harus ada yang merubah arah kecepatannya supaya dia tetap berputar terhadap O, gitu ya, sehingga terjadi percepatan normal. Oke, jika terjadi perubahan besar kecepatan, sebelumnya besarnya adalah V, panjangnya seperti ini, kemudian berubah panjang kan, secara vektor berubah panjang, maka dia besarnya berubah dari V menjadi V ditambahkan dengan delta V sesuatu. Ya, misalnya dari 20 menjadi 25 meter per second misalnya. Nah, dia terjadi perubahan besar. Ya, maka di titik tersebut disebut mengalami percepatan tangensial ya, yang arahnya tegak lurus ya dari OB. Oke, tegak lurus jadi sama dengan arah V. Ya, tapi tergantung kalau dia percepatannya berkurang maka dia arahnya bisa minus ya. Ya, oke. Nanti itu dipelajari di kuliah-kuliah setelahnya. Oke. Ya, apabila sebuah titik yang mengalami gerak rektilinear, jadi gerak lurus aja nggak berputar, maka dia nggak akan punya kecepatan normal kan. Karena apa? Nggak terjadi perubahan arah kan. Misalnya suatu mobil, dia bergerak lurus di suatu jalan tol. Nah, maka dia tidak memiliki percepatan normal karena kan nggak terjadi perubahan arah kecepatan. Ya, besar kecepatannya juga bisa berubah, tapi arahnya nggak berubah sehingga tidak terjadi percepatan normal. Oke, kita akhiri kuliah hari ini. Kuliah berikutnya akan membahas tentang vektor dan gerak relatif. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, kita akan ketemu lagi di kuliah berikutnya.